Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik sekalian? Alhamdulillah, hari ini kita bertemu untuk mempelajari satu kaidah penting di dalam kaidah fikih muamalah. Mudah-mudahan kalian semangat belajarnya dan bisa memahami informasi yang bakal saya sampaikan dengan baik, insya Allah. Ayo, mari kita mulai. Baik adik-adik sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari salah satu kaidah yang sangat penting, sangat urgen sekali dalam fikih muamalah, yaitu kaidah mengenai ketidakpastian. Apa maksud kaidah mengenai ketidakpastian itu? Nah, mari sama-sama kita pelajari. Yang pertama, kita akan mempelajari bunyi daripada kaidah tersebut. Kaidah ini berbunyi al-ghararul katsir yufsidul uqud. Al-ghararul katsir yufsidul uqud. Al-ghararul katsir yufsidul uqud. Jangan lupa ya adik-adik, kaidah ini wajib dihafal. Baik, apa makna dari kaidah al-ghararul katsir yufsidul uqud? Arti kaidah ini adalah ketidakpastian yang terlalu banyak atau ketidakpastian yang terlalu tinggi atau ketidakpastian yang terlalu beresiko menyebabkan rusaknya akad. Baik, sekarang mari kita lihat penjelasan daripada kaidah tersebut. Gharar ya dapat diartikan sebagai ketidakjelasan atau kepastian. Biasanya berwujud spekulasi tinggi yang tidak dibarengi tanda-tanda atau indikasi yang memadai, sehingga resiko tidak terpenuhinya tujuan dari akad sangat besar. Hal ini diharamkan karena akan ada satu pihak yang untung di atas kerugian orang lain. Baik, coba dari lihat poin pertama. Gharar dapat diartikan sebagai ketidakjelasan atau kepastian. Itu harus diingat ya. Jadi kalau dengar kata-kata gharar, langsung terbayang bahwa gharar itu artinya sesuatu yang nggak jelas, sesuatu yang nggak pasti. Nah, karena begini, nanti dalam fikih muamalah, kita ketika belajar akad gitu ya, seseorang ketika melakukan suatu akad, misalnya kita ambil salah satu contoh lah, akad jual beli. Seseorang yang melakukan akad itu kan dia punya tujuan. Misalnya kamu sebagai pembeli, saya sebagai penjual. Kamu menjual kepada saya sepatu, saya sebagai pembeli sepatu itu. Lalu kita berakad jual beli. Nah, kita masing-masing, baik pembeli atau penjual itu kan punya tujuan. Dalam perspektif saya, seorang pembeli, tujuan saya melakukan akad jual beli ya supaya saya bisa dapat sepatu itu untuk saya pakai, untuk kebutuhan saya sehari-hari, kan begitu. Sedangkan kamu, dalam perspektif kamu sebagai seorang penjual, maka tujuan dari kamu berakad adalah supaya kamu mendapatkan keuntungan. Nah, gharar ini ya adalah ketidakpastian yang menyebabkan tujuan dari akad itu bisa saja nggak tercapai. Saya berakad dengan kamu tapi belum tentu saya dapat sepatunya. Sedangkan kamu sebagai pembeli, sebagai penjual, ketika berakad dengan saya, tujuan kamu dapat untung tapi nggak jelas bakal untung atau tidak. Nah, jadi gharar ini artinya ya, jadi harus lengket dalam pikiran kita, langsung terbayang. Kalau disebut kata-kata gharar, maka yang dimaksud dengan gharar adalah ketidakpastian. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, biasanya berwujud spekulasi tinggi. Nah, ini dia. Gharar itu bisa terjadi karena biasanya orang yang terjerumus pada gharar, akad-akad yang bersifat gharar itu, dia punya spekulasi tinggi, tetapi tanpa dibarengi tanda-tanda atau indikasi yang memadai. Contoh begini, kamu itu kan ketika beli mobil, kamu kan sayang sama mobil kamu ya. Tentunya kamu nggak mau kalau mobil ini keserempet gitu ya. Kamu nggak mau kalau mobil ini misalnya tabrak jadi rusak begitu ya. Cuman kan namanya kecelakaan itu ya kita berusaha menghindari, tapi kan bisa saja terjadi walaupun kita berusaha sekuat mungkin menghindari. Nah, ketika terjadi resiko kecelakaan itu, mobil kamu rusak gitu, maka kamu kan butuh dana
untuk memperbaiki kerusakan tersebut gitu, atau mungkin nauzubillah ketika tabrakan malah kamunya yang sakit gitu ya, butuh biaya perobatan. Tentu kamu kan butuh biaya untuk menanggung biaya perobatan itu. Nah, karena kekhawatiran itu kan orang ramai-ramai masuk asuransi ya, masuk asuransi untuk menjamin kira-kira kalau nanti ke depan mobilnya rusak atau dianya yang sakit, dia punya biaya untuk menanggung kerusakan mobilnya atau menanggung biaya perobatannya. Nah, akibat dari rasa khawatir itu orang kan ikut asuransi. Nah, cuman kan masalahnya begini. Misalnya asuransinya jangka waktunya setahun. Nah, ternyata selama setahun kamu kamu selamat ya, tidak terjadi kecelakaan, mobil kamu juga nggak rusak dan kamu juga sehat-sehat saja. Nah, lalu apa yang terjadi dengan uang yang sudah kamu bayarkan kepada pihak asuransi? Hangus kan? Habis uangnya. Nah, lalu jadi yang kamu bayar ini apa kepada pihak asuransi? Apa yang bakal kamu dapat? Kamu berharapkan dengan ada asuransi ini kalau mobil kamu rusak bisa perbaiki. Ternyata mobil kamu nggak rusak sehingga tidak ada yang diperbaiki. Atau kamu ketika meletakkan danamu di lembaga asuransi gitu ya, kamu berharap supaya kalau kamu nanti sakit, ternyata kamu punya biaya penanggungan untuk menanggung biaya perobatanmu. Nah, ternyata kamu nggak sakit sehingga tidak ada biaya yang harus dikeluarkan. Lalu uang yang kemarin kamu berikan itu apa yang kamu bayarkan? Nah, ini kan menyebabkan tujuan daripada akad itu nggak tercapai, kan begitu ya. Nah, lantas uang itu diterima oleh pihak asuransi. Pihak asuransi untung dong, karena dia tidak harus mengeluarkan apapun kepada kamu sebagai pihak yang memberikan bayaran kepada lembaga asuransi tersebut. Artinya lembaga asuransi mengambil keuntungan dari kamu yang sebenarnya tidak mengalami apa-apa. Atau dalam bahasa lainnya, kamu sebenarnya rugi karena memberikan uang kepada suatu pihak yang tidak memberikan kamu apa-apa. Nah, jadi dapat kita dari hal ini poin yang ketiga, bahwa diharamkanlah perbuatan seperti ini karena akan ada satu pihak yang untung di atas kerugian orang lain. Nah, jadi adik-adik sekalian, maka Islam mengharamkan gharar demi menjaga tercapainya tujuan-tujuan akad dan persaudaraan. Kenapa disebut persaudaraan? Karena nanti dalam banyak akad gharar itu ya, akad-akad yang bersifat gharar itu dapat menyebabkan perselisihan ya, bahkan bisa sampai pada level gontok-gontokan mungkin, atau mungkin saling berusaha menghilangkan nyawa dan sebagainya akibat terjadinya pertengkaran, yang mana pertengkaran ini dipicu oleh transaksi-transaksi atau akad-akad yang bersifat gharar. Nah, sekarang kita lihat bagaimana aplikasi kaidah ini di dalam fikih muamalah. Satu, mengenai jual beli ma'adum. Jual beli ma'adum itu maknanya melakukan transaksi jual beli kepada suatu barang yang belum ada. Nah, ini horor sekali. Misalnya seperti pohon yang belum berbuah. Kamu ini misalnya kamu penjual durian tuh, sedangkan saya punya ladang punya kebun durian. Nah, kamu datang kepada saya 6 bulan sebelum pohon ini berbuah, bahkan pohon ini sama sekali gak ada buahnya. Kamu bayar uangnya kepada saya 6 bulan sebelum musim buah durian. Kamu bayar sama saya misalnya 10 juta gitu ya, dengan harapan nanti buah yang ada di kebun ini ketika 6 bulan ke depan punya durian yang bagus, lalu bisa kamu ambil dan jual di kota misalnya begitu. Cuman kan problemnya, apakah kebun saya ini duriannya itu bakal tumbuh subur? Kalaupun tumbuh, apakah bakal tumbuh menjadi durian yang enak begitu? Jangan-jangan panennya gagal, tapi kamu sudah bayar duluan begitu. Nah, kalau ternyata panen saya gagal dan kamu sudah bayar duluan, artinya durian-durian yang bakal kamu terima itu durian yang kualitasnya jelek, yang mana bahkan di pasaran mungkin nggak laku. Kalaupun laku ya tidak sesuai dengan spekulasi yang telah kamu ambil di awal. Nah, ini kan berarti saya dapat untung, durian saya jelek tapi saya dapat uang 10 juta, sedangkan kamu rugi, kamu sudah keluar 10 juta tapi duriannya jelek. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena kamu berspekulasi tinggi bahwa kebun saya itu akan menghasilkan durian yang enak, durian yang bagus, padahal belum ada satu pohon pun yang berbuah. Nah, maka dalam Islam hal ini dilarang, akadnya batal. Kenapa demikian? Nah, karena Nabi SAW pernah melarang seorang sahabat untuk menjual apa yang tidak dia punya. Kata Nabi SAW, la tabi' ma laysa indak.
janganlah kamu menjual sesuatu yang kamu tidak miliki. Nah, saya belum miliki buahnya, tapi sudah kamu beli, ini nggak boleh. Transaksi yang seperti ini tidak diperkenankan di dalam syariat. Begitu juga misalnya janin yang masih berada dalam perut induknya. Nah, gimana coba, ada misalnya saya punya seekor lembu gitu ya. Lembunya memang sudah apa namanya, hamil ya. Lalu karena kamu lihat lembu ini sudah hamil dan kamu pengen punya anak lembu, padahal ini masih bentuk janin ya. Lalu kamu bayar kepada saya, nanti kalau ini lahir untuk saya. Kalau nanti janinnya sudah keluar, nanti ini anaknya untuk saya. Lalu kamu bayar sama saya 1 juta begitu. Oke, kita berjual beli. Padahal belum ada anaknya. Ini kan horor ya, tidak jelas. Jangan-jangan bisa jadi 2 bulan dalam kandungan itu janin meninggal. Ya, atau misalnya lembu itu sebenarnya tidak hamil. Ya, dugaan kita hamil, ternyata lembunya tidak hamil begitu. Lalu saya sebagai penjual lembu itu akan untung di atas kerugian kamu yang harus kehilangan 1 juta padahal kamu tidak mendapatkan apa-apa. Begitu juga membeli ikan di laut, itu juga horor. Karena kalau kamu bayar uang 1 juta kepada nelayan, saya membeli ikan di laut. Nah, pokoknya saya bayar 1 juta begitu. Nah, kita kan nggak tahu itu nelayan itu bakal dapat ikannya banyak atau sedikit gitu. Padahal kita sudah bayar dia. Ini juga nggak boleh karena si nelayan belum memiliki ikan tersebut. Ya, termasuk juga larangan menjual burung yang ada di udara gitu ya. Karena kan nggak jelas ya burungnya bakal dapat atau enggak begitu. Ya, dilarang juga menjual tanaman yang masih berada di dalam tanah gitu. Karena kita nggak tahu namanya tanaman itu dalam tanah dia bakal bagus atau enggak ketika dipanen, kita nggak tahu. Nah, kemudian gitu juga saham atau mata uang yang belum dimiliki atau serah terima. Misalnya nih kamu punya mata uang ya, kamu punya mata uang dolar. Kamu pengen beli mata uang selain dolar gitu. Nah, kepada orang yang belum memiliki mata uang yang kamu inginkan. Ini biasanya terjadi pada jual beli falas dengan broker ya. Jadi kamu mau beli misalnya, ini kamu orang Indonesia lah, kamu pengen beli uang dolar gitu. Kamu beli uang dolar kepada perantara, yang mana perantara ini belum punya uangnya, tapi kamu sudah transaksi jual beli dengan dia. Misalnya kamu dengar kabar nih, dolar hari ini turun ya, 1 dolar cuma 10.000 gitu. Lalu kamu bayar uang 100.000 kepada pihak agen, ya kamu sudah transaksi dengan dia, di mana dengan harapan si agen ini akan memberikan kamu 10 dolar. Tapi pada nyatanya ketika kamu sudah bayar, sudah akad terjadi, kata agennya besok saya akan kasih uangnya gitu. Padahal si agen belum punya uang tersebut. Agen itu akan pergi cari uang itu ke tempat lain, misalnya ke money changer atau di pasar pasar modal gitu ya, atau bukan pasar modal, dia akan cari di pasar falas begitu. Kemudian baru dia akan berikan kepada kamu. Nah, ini juga tidak boleh karena bisa jadi ketika besok hari dia baru dapat uang itu harganya sudah tinggi. Ini kan spekulasi dia, harga itu akan tetap sampai besok. Kalau ternyata harga sudah naik lagi, maka ketika dia memberikan 10 dolar kepadamu sebagai bayaran 100 dolar, bisa jadi agen itu rugi. Ruginya kenapa? Karena bisa jadi esok hari dolar itu sudah naik jadi 14.000. Maka si agen akan rugi. Sebaliknya ketika uang itu diserahkan besok hari, bisa jadi uang itu sudah semakin turun harganya. Bisa jadi sudah turun menjadi 1 dolar itu 8 rupiah. Berarti si agen itu mengambil keuntungan di atas kerugian kamu. Nah, itu nggak boleh ya. Kemudian contoh lagi, bagaimana aplikasi kaidah ini adalah jual beli dengan 2 harga, itu juga nggak boleh. Misalnya saya menjual handphone saya kepada kamu seharga 100.000 tunai, 200.000 dibayar secara kredit atau secara cicilan gitu. Lalu saya bilang saya beli, oke, saya jual kepada kamu. Udah nggak jelas yang mana akan dilaksanakan, apakah jual beli secara tunai atau jual beli secara kredit gitu, nggak jelas ya, sehingga ini berpotensi menyebabkan kegaduhan. Misalnya besok kamu datang dengan saya, ini uangnya 100.000 saya kasih. Loh, kan saya bilang kalau bayar nyicil kan 200.000, lah saya kan mau bayar tunai, ya saya mau bayarnya nyicil gitu. Nah, akhirnya terjadi pertengkarannya. Ini contoh kecil lah, contoh yang mungkin tidak real, tapi kalau kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, dalam transaksi bisnis, jual beli dengan sistem 2 harga ini sangat berbahaya sekali, karena bisa menyebabkan atau menimbulkan cekcok antara pihak pembeli dengan pihak penjual. Contoh lain adalah jual beli online. Apabila sifat dan harga barang tidak dijelaskan secara detail, ini juga horor ya, ini juga horor. Misalnya kamu mau cari apa ya di online gitu, kamu cari sepatu gitu.
Tiba-tiba kamu dapat satu toko online di mana kamu lihat sepatunya ini cantik ini, ya. Dari fotonya kamu lihat ini kayaknya bahannya bagus gitu. Ini kayaknya bahannya ini lembut. Tapi penjual di toko itu sendiri itu tidak menjelaskan spesifikasinya. Dia nggak jelaskan bahannya apa, dia tidak menjelaskan itu catnya dari apa namanya dari jenis apa, dia nggak menjelaskan kualitasnya seperti apa gitu. Yang penting dia pajang foto itu nggak boleh seperti itu, karena kamu ketika bayar spekulasi kamu tuh sangat tinggi, karena resiko kamu mendapatkan barang yang tidak sesuai dengan apa yang kamu bayangkan tuh sangat besar sekali. Nah, maka tidak boleh ya kita menjual suatu barang secara online tanpa menjelaskan spesifikasinya secara jelas. Di sini ada unsur gharar yang sangat beresiko tinggi, plus bisa membuka ruang terjadinya penipuan di dunia jual beli digital atau jual beli online begitu. Selanjutnya, jual beli barang yang sulit menyerahkannya kepada pihak pembeli. Ini juga nggak boleh ya. Ketika kamu menjual suatu barang kepada pihak pembeli, di mana barang ini sulit menyerahkannya, ya sulit menyerahkan. Misalnya begini, saya punya kereta gitu, tapi kereta ini sudah dicuri orang. Lalu saya jual kereta saya kepada kamu, di mana nanti kamu bayar sama saya, transaksi terjadi. Ya, saya akan katakan kepada kamu, nanti kalau kereta ini saya dapatkan, saya akan berikan kepada kamu. Padahal kereta itu masih dalam tangan orang lain, di mana orang itu mencuri kereta saya, di mana saya belum tentu dapat kereta itu. Nah, jadi ini sulit sekali menyerahkan. Dan memang ada kemungkinan saya bisa dapat kereta itu atas bantuan polisi, tapi kan ini kan masih sesuatu yang belum pasti begitu. Dan sulit sekali ya bisa menyerahkannya kepada kamu sebagai pihak pembeli. Maka jual beli seperti ini nggak boleh. Ya. Yang terakhir ada contohnya, ya contoh aplikasinya adalah asuransi konvensional. Nah, itu seperti yang kita bicarakan tadi. Kamu bayar dengan tujuan kamu kalau misalnya terjadi sesuatu, kamu bisa dapat biaya pertanggungan begitu kan. Nah, ternyata nggak terjadi apapun kepada kamu, tapi kamu sudah bayar dan uang ini nggak balik kepada kamu. Berarti kamu tidak mendapatkan apapun dari sesuatu yang sudah kamu bayar. Maka ada pihak yang diuntungkan di atas kerugian yang telah terjadi kepada kamu. Nah, apa dalil yang mendasari kaidah al-ghararul katsir yufsidul uqud? Kita lihat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, "Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'il hasati wa an bai'il gharar." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli hasah ya dengan melempar batu dan jual beli gharar. Nah, jadi dulu di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada jual beli al-hasah namanya. Jadi ada barang yang diletakkan, nah kamu bayar uang tertentu, ya misalnya dibilang oleh penjualnya harganya ini semua barangnya harganya 20.000 gitu. Tapi mana barang yang bakal kamu dapat itu ditentukan oleh batu yang kamu lempar. Kalau batu yang kamu lempar menyentuh sepatu, sepatu yang kamu dapat. Kalau batu yang kamu lempar ternyata menyentuh sebuah pena atau pulpen, cuma itu yang kamu dapat. Padahal aslinya pulpen itu harganya cuma 10.000 lah gitu atau 5.000. Tapi uang yang kamu bayar itu 20.000. Ini kan goror ya, nggak jelas. Dengan uang 20.000 itu kamu nggak jelas bakal dapat apa. Ini kan jadinya jual beli goror ini seperti ya gambling, perjudian. Nah gitu. Sama kayak kita main lotre kan, kita bayar 20.000 untuk melempar bola itu dalam keranjang ya, dengan harapan kamu bisa dapat boneka, bisa dapat jangan-jangan ada handphone yang dipajang di situ ya, kalau bisa masuk bolanya ke keranjang itu sekian kali gitu. Tapi kan ini kan nggak jelas. Akhirnya jangan-jangan uang 20.000 yang kamu keluarkan itu, kamu hanya dapat sebuah pulpen, atau kamu hanya dapat sebuah buku yang bisa dibeli dengan harga 3.000 atau 4.000 gitu. Atau jangan-jangan kamu nggak dapat apapun sama sekali. Nah, ini jelas gharar, karena tujuan kita membayar itu kan supaya mendapatkan barang ya yang senilai dengan uang yang kita beri. Ternyata apa yang kita dapatkan tidak sebanding dengan apa yang kita bayar. Ini jelas merupakan hal yang diharamkan. Dan dalam hadis ini Abu Hurairah mengatakan Rasulullah juga melarang jual beli gharar, jual beli yang didasarkan spekulasi tinggi padahal tidak jelas apakah tujuan daripada akad itu bakal tercapai atau tidak. Baik, di sini ada pengecualian. Kalau ada diingat ya, kaidah tadi berbunyi al-ghararul katsir, yaitu ketidakjelasan yang sifatnya tinggi, ketidakjelasan yang sifatnya banyak atau beresiko tinggi, itu yang diharamkan. Tetapi ada pengecualian dalam hal ini.
Gharar yang diharamkan adalah gharar yang tinggi. Adapun gharar yang ringan tetap dibenarkan dalam syariat. Misalnya apa? Pembelian telepon seluler yang masih berada di dalam kotak yang tersegel. Coba adik ingat nggak kalau beli handphone gitu di counter, kita misalnya mau beli handphone iPhone ya, sok-sokan nih mau punya iPhone, tapi ini contoh lah. Mudah-mudahan kita punya iPhone ya adik-adik ya. Kita misalnya mau beli iPhone yang 12 gitu, yang terbaru, yang iPhone 12 yang Pro Max gitu. Itu kan harganya mahal ya, itu belasan juta. Bayangkan adik-adik itu belasan juta harganya. Tentu adik-adik nggak mau ya dapat handphone yang bayar 12 juta tapi handphonenya bukan iPhone 12 Pro Max lagi, misalnya dapatnya malah handphone biasa gitu ya, kan nggak mau. Tapi kalau ada diingat gitu, ketika kita ke counter HP mau beli handphone, kita beli handphonenya itu sebelum kotaknya dibuka, sebelum segelnya dibuka, atau setelah segelnya dibuka, handphonenya kita lihat, sudah kita pegang, baru kita bayar. Ingat nggak? Nah, ketika kita beli handphone, yang ditunjukkan oleh penjual hanyalah kotak yang tersegel di dalamnya ada handphone. Sebenarnya itu gharar. Kenapa? Karena belum tentu handphone yang ada di dalam kotak itu handphone iPhone 12 Pro Max. Bisa jadi hanya kotaknya saja kan. Nah, tetapi gharar ini kan ghararnya sebenarnya ada. Apa ghararnya? Bisa jadi kan itu bukan iPhone 12 Pro Max. Bisa jadi itu bukan iPhone malah. Nah, tetapi biasanya ya di counter handphone manapun kita beli handphone, biasanya isi yang terdapat di dalam kotak yang tersegel itu sesuai dengan deskripsi ataupun gambar yang terdapat di luar kotak handphone. Jadi kalau kotak handphonenya yang tersegel itu gambarnya iPhone 12 Pro Max, itu biasanya ya kecil sekali kemungkinan bahwa yang di dalamnya bukan iPhone 12 Pro Max. Ya. Sangat kecil kemungkinannya. Kemungkinannya ada gitu, misalnya pembelinya menipu gitu, tapi kan sangat jarang terjadi, sehingga ghararnya sangat ringan sekali, ketidakjelasannya sangat ringan. Kan nggak pernah saya rasa ya kalau kamu tuh beli handphone, misalnya beli iPhone yang 12 Pro Max, pas dibuka kotaknya isinya HP Nokia lama, kan itu jarang terjadi ya adik-adik sekalian ya. Nah, karena jarang terjadi, maka gharar di sini tetap ada, tetapi sangat ringan sekali. Nah, ketika ghararnya sangat ringan, maka syariat tetap membolehkannya. Hal ini karena potensi terjadinya perbedaan spesifikasi telepon dengan yang telah tertera pada kotak sangat kecil terjadi. Baiklah adik-adik sekalian, saya harap kalian bisa mengikuti penjelasan yang telah saya berikan. Tapi poin pentingnya, jangan lupa kaidahnya dihafal, artinya juga difahami, dan penjelasan atau penjabaran saya dipelajari sebaik-baiknya. Sehingga kaidah yang telah kita pelajari pada hari ini itu bisa membekas dalam pikiran kita. Dan kalau sudah membekas, sangat mudah sekali bagi kita menentukan akad-akad yang terjadi di sekitar kita, apakah dia termasuk akad gharar ataupun akad yang tidak gharar. Baiklah, terima kasih adik-adik sekalian. Selamat belajar. Mudah-mudahan kita semua semakin cerdas, semakin pintar, plus semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas seluruh